Bukan. Supaya ada tempat anak-anak kita belajar. Karena mereka butuh guru, maka datanglah kita orang-orang dewasa. Di mindset kita menganggap mereka datang belajar ke sini juga saya mengajar, maka saya lah yang paling tahu apa yang saya harus sampaikan. Anda tinggal duduk di situ, kalau kamu nggak perhatikan, maka nggak dapat. Kepada mereka sudah mengerti, bukan seperti itu. Mereka sudah dapat poinnya, bukan itu. Lalu yang kedua, untuk apa ini diseleksi? Mereka harus punya modul kedua, mereka harus punya nilai dan peran, ya kan? Kepada mereka dikasih tahu bahwa nilainya harus berkolaborasi, berperan sebagai coaching, pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan dan sebagainya. Diberikan modal bagaimana membangun mimpi, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Nah ini dia. Kan sering di SMP ini, ayolah kita buat program ABCD. Jawaban kita, mana bisa kita buat, kita kan belum punya. Mereka memiliki paradigma yang lain. Ayo kita buat program seperti ini. Ayo, kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Yang kita punya inilah yang kita buat untuk menjadikan programnya. Itu namanya visi individu apresiatif. Seperti ini loh presentasi nanti teman-teman kan harus berbagi ya. Oke. Jadi jangan direkam seperti itu, tapi buat jelaskan supaya hidup. Baru yang ketiga adalah mereka harus punya visi. Mau dibawa kemana rokat ini? Pendidikannya setelah kami lulus nanti. Mau aksi nyata apa yang kami buat di sekolah masing-masing? Ada yang mengatakan menghidupkan tarian persembahan. Ingat kan kemarin? Ya, ingat. Baru yang keempat, budaya positif. Budaya positif bagaimana disusunannya? Mau larinya ke sini, kan nggak mungkin tiba-tiba saya tanggapi. Budaya positif adalah mencoba mengurangi yang namanya hukuman dari sekolah. Nggak ada manusia satupun yang mau dihukum. Ayo kita ganti dengan budaya konsekuensi. Mari kita ganti yang namanya tugas menjadi tantangan. Nggak ada manusia sedapat-dapatnya bebas dari tugas. Tapi kalau ini anak-anak udah siap kita belajar, mau terima tantangan dari Bapak? Jawabannya apa kira-kira? Mau. Karena manusia ingin menghadapi tantangan. Isinya sama juga, tugas juga di sini. Bahasa-bahasa positif seperti itu yang dipelajari di modul 4. Kesepakatan kelas, sadar mari Bapak dan Ibu teman-teman. Mungkin koreksi di sini. Aturan yang dijadikan di sini sebenarnya itu keinginan kita atau keinginan anak-anak. Nah, harusnya adalah kesepakatan. Mari kita bangun kesepakatan. Karena kita kesepakatan, maka ketika saya melanggar apa yang harus saya bayar? Konsekuensi. Konsekuensinya ditentukan sendiri. Selesai brainwashing itu, masuk modul kedua. Itulah tadi yang dijelaskan oleh Ibu Santi. Pembelajaran yang pertama tadi yang dijelaskan di Bapak Sopi Pendidikan Diajar Dirantara. Bapak Sindu jadi berat bagi saya itu membaca, menghamba anak-anak. Tapi langsung Bapak Lampis dengan mengatakan seperti anak kandung. Ceritanya keluar filosofi menghamba pada anak. Kan ada sebuah cerita yang mengharukan dari perjalanan hidup Bapak Pendidikan. Ketika beliau kena hukum karena sangat kritis, dikirim ke Belanda. Ya kan? Pada saat musim dingin, dia punya anak perempuan yang sedikit agak tidak normal, lalu sangat bandel dan membuat marah Ki Hajar Dewantara. Lalu di situ kan di Belanda musim dingin, dihukum dia anak itu, kamu saya kurung di luar. Saat itu musim dingin, lalu dia lihat sejenak anaknya. Ternyata bibirnya sudah biru, badannya hampir membeku. Lalu dia peluk anaknya, dia menangisi hukuman yang dia berikan, lalu bersumpah, mulai saat ini kowe kumuliakan. Teringat dia, harusnya filosofi yang kesadaran yang baru itu saya bawa ke dunia pendidikan. Jadilah saat filosofi pendidikan kita adalah pendidikan yang menghamba, ingin menyambut kepada perspektif. Siapa yang paling menghamba kepada anak?
yang paling tahu anaknya, jadi jauh sebenarnya dari rumah, tanpa sadar. Sang bunda. Bunda lah yang paling tahu, yang tidak akan mungkin melukai hati dan perasaan anak-anaknya. Berharap seperti itulah hasil dari modul 1-1. Modul kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Tidak semua kita sama kemampuannya. Oleh karena itu, jangan pernah sajikan pembelajaran sama untuk semua orang. Yang kedua, lalu dikatakan di sana adalah pembelajaran sosial emosional. Bapak dan Ibu, kalau saya pun sekarang pertanyaan, saya kasih pertanyaan sekarang satu lembar. Tuliskan suara hatimu yang menggambarkan emosi paling dalam saat ini. Mungkin Bapak setlist akan menulis bosan, mau cepat-cepat pulang. Mungkin yang lain masih semangat, yang lain bosan mendengar ceramahmu. Mungkin itu yang Bapak dan Ibu tulis dari hati yang jujur. Percaya enggak Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita di kelas juga seperti itu? Lalu orang-orang seperti itu kita paksa untuk konsentrasi. Gak bisa. Mereka dibekali kemampuan untuk menguasai sosial emosional. Karena menteri bilang bahagia dulu baru pintar. Berarti harus terlibat. Orang yang bisa belajar suasana emosional yang bagus. Kalau baru dimarahi dari rumah, mungkin ditampar bapaknya dengan sedih. Lalu di sekolah dimarahin lagi. Bagaimana menjadikan orang seperti ini bisa belajar? Mau metode apapun nonsen. Tapi kalau hatinya itu bisa kita sentuh, kepalanya pun dikasih sama Bapak dan Ibu. Itu yang saya lakukan kepada beliau-beliau ini. Baru modul yang ketiga adalah coaching. Coaching menggambarkan bagaimana kemampuan kita untuk menuntun potensi anak kita. Bukan atas kemauan kita, tapi atas kehendak kita. Baru yang ketiga yang berat ini teman-teman, Bapak dan Ibu. Modul ketiga inilah jawaban yang tadi. Apa iya bisa mereka menjadi pemimpin pembelajaran? Modul ketiga fokus di sini adalah membekali mereka kemampuan untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan paradigma yang berbeda. Satu, mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Di situ mereka belajar 9 prinsip pengambil keputusan. Di sana ada paradigma. Benar lawan saya, benar lawan. Mereka bisa membedakan ketika harus mengambil ini bujukan moral atau paradigma atau apa? Etika. D5 etika. Ini atau bujukan moral atau Etika. Dilema etika. Bukan moral atau gimana dari senior saya dulu? Dilema kebajikan atau? ya dilema etika. Maksudnya seperti apa? Mereka sudah bisa memilih. Saya harus pilih A karena yang B ini korupsi. Saya udah bisa milih A karena yang B ini salah. Tapi ada saatnya dua pilihan sama-sama benar. Mereka sudah berkali. Ada anak nggak mau belajar matematika, tapi mau diterima di perguruan tinggi olahraga karena dia pintar karate. Tapi ketika pembelajaran IPA fisika dia nggak masuk. Lalu sekolah punya standar bahwa dia harus tinggal. Kalau dia tinggal, dia nggak bisa masuk ke sana. Mereka mampu mengambil keputusan akankah diluluskan anaknya atau tetap enggak. Mereka punya pertimbangan untuk sesulit itu. Jadi jangan sepele dengan isi modulnya. Baru modul yang kedua, penggunaan pemberdayaan aset berpihak pada anak. Jadi mengajak kepala sekolah di sini, asetnya jangan kenali hanya sebatas pagar itu. Di luar sana sebenarnya aset pembelajaran untuk anak kita yang paling banyak. Mereka belajar untuk mengidentifikasi dan bagaimana memanfaatkan. Yang terakhir adalah, masih ingat enggak Bu Fauzi? Modul terakhir. Iya, penyusunan program yang berpihak pada anak. Apa ciri-ciri program yang berpihak pada anak? Sederhana saja. Anak itu bukan hanya subjek dalam program, tapi dia memiliki ide, suaranya didengarkan, pilihannya didengarkan, dan ownership dia memiliki. Sehingga biarkan dia yang mendesain. Dia caranya memilih siapa yang menentukan. Hasil diskusikan. Bisa nggak di sekolah dibuat seperti itu? Biarkan mereka yang menunjuk siapa yang bawa acara
daripada kita mengendalikan semua. Dan model-model pembelajaran. Nah, besok kita akan belajar bahasa Indonesia. Kamu sukanya belajar di mana? Di kelas atau di lapangan? Itu adalah pembelajaran yang memberikan pilihan kepada kami. Suka Pak di lapangan. Kalau di lapangan, ayo kita sepakat apa syarat-syarat. Oke, nggak bisa keluar dari area depan. Catat. Apa konsekuensinya kalau tidak kamu melanggar? Konsekuensinya adalah ABC. Ya sudah. Itulah sebenarnya paradigma baru. Jadi kalau budaya positif tidak tanggapan, saya pikir itulah dia Bapak dari. Namun saya pastikan Pak Setris bukanlah menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah yang menjadi motivator utama mereka. Adalah saya sudah dapatkan ada kegelisahan ingin melakukan perubahan di sekolah. Bahkan ini teman-teman ada yang menangis. Bagaimana mereka sudah merasa bersalah dulu memaki anaknya. Bahkan saya ingat tulisan refleksi dari ibu ini. Saya merasa selama ini selaku guru paling benar di hadapan anak-anak saya. Sehingga dengan mudahnya saya memberikan hukuman. Baru saya tahu betapa terlukanya hati anak itu ketika dia saya hukum di hadapan teman-temannya. Saya pikir itu penguatan untuk semuanya. Jadi jangan minta lagi. Saya sebenarnya sekarang ingin melihat aksi nyatanya yang dimaksud dengan implementasi budaya positif itu apa? Pak tentu juga yang dimaksud dengan filosofi, implementasinya filosofi kebiasaan dari sekolah. Bapak apa? Oh, implementasinya adalah kami nggak menghukum anak lain kalau terlambat. Pokoknya suka-suka. Anak pun kalau nggak sekolah, kami kasih kebebasan. Mana tahu itu maksudnya kita belajar. Kita ingin tahu kan seperti itu. Nah itu, ini juga dan yang lain juga mudah-mudahan bisa menjelaskan. Sebelum membosankan buat bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir ini. Akhirnya senyum-senyum dari pesannya sudah selesai. Baik, saya serahkan kepada. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Fasil.